Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Uswatunasana dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia memasuki pertandingan terakhir di fase grup. Setiap grup akan mengirimkan 2 tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Tribuners, kali ini kita akan membahas grup F, pertandingan antara Kroasia versus Belgia bersama narasumber kita hari ini, Bung Sigit. Halo Bung Sigit. Halo. Gimana kabarnya Bung Sigit? Sehat, alhamdulillah, menikmati Piala Dunia. Alhamdulillah. Selain Bung Sigit, kita juga ada Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat terus. Alhamdulillah. Bung Sigit, ini kalau melihat pertandingan Kroasia versus Belgia, kira-kira gimana nih tanggapannya? Ya, ini pertandingan yang menarik ya di grup F ini, bagian dari drama besar dalam perhelatan Piala Dunia 2002 di Qatar. Kalau kita kembali ke belakang sedikit sebelum dimulainya Piala Dunia, rata-rata pusat bursa mengunggulkan Brasil, lalu Argentina, Prancis, Inggris, lalu masuk ke Spanyol, Belanda lah. Belgia ini nasibnya seperti Argentina dia. Dia kira-kira salah satu unggulan yang sekarang tampil buruk di Qatar, sama dengan Argentina ya. Tapi Argentina sekarang lebih mulai membaik. Iya, nah, membaik. Belgia ini kira-kira dari sisi peringkat dia bagus, peringkat FIFA-nya peringkat 2. Jadi ini yang disebut-sebut sebagai tim dengan generasi emas, tetapi performanya jelek. Ya, di dalam peta bursa juara kira-kira Belgia ini masih masuk antara 11 sampai 10 atau masuklah top 10 lah. Tapi performanya sekarang di grup F1 dia posisinya sangat buruk ya. Karena setelah kalah dari Maroko secara mengejutkan, itu dia berada di posisi ketiga di bawah Kroasia Maroko. Jadi ketika nanti akan menghadapi Kroasia, ini pertarungan mati hidup. Jadi dalam istilah politik itu disebut sebagai zero sum game gitu ya. Harus menang atau mati. Imbang tidak akan menolong, kira-kira seperti itu. Jadi saya kira dengan materi yang disebut-sebut sudah semakin menua seperti diakui oleh Kevin De Bruyne, itu mau tidak mau ini pertandingan akhir yang harus menentukan nasib Polandia, setan merah. Dia hanya punya pilihan menang, tidak ada pilihan seri atau apalagi kalah. Kalau tidak menang berarti dia akan pulang. Itu secara simpel filosofi yang dipakai pada laga terakhir seperti itu. Dan menurut saya peluang menangnya tetap ada. Ya, meskipun tipis, tapi beberapa bursa masih tetap mengunggulkan Belgia dibandingkan di Kroasia. Tapi kecenderungannya memang semakin berimbang, kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari Bung Gilbert sendiri nih gimana nih tanggapannya Kroasia versus Belgia? Pastinya ini meskipun bukan laga hidup mati untuk Kroasia, karena Kroasia saat ini ada di peringkat pertama ya. Di peringkat pertama, keduanya ada Maroko, baru Belgia. Kroasia untuk imbang pun masih ada kemungkinan, masih bisa lolos, meskipun Maroko bisa menang melawan Kanada. Tapi kita melihat optimisme atau semangat dari Belgia ini sendiri. Tadi dibilang Mas Tis, sekarang peringkat 2 dunia, secara statistik mereka lebih unggul. Tapi jangan dilupakan Kroasia finalis Piala Dunia terakhir 2018 lalu. Mereka pasti punya gengsi tersendiri. Gimana finalis di Piala Dunia kemudiannya mereka tidak lolos fase grup itu. Selama ini kan yang ada itu kemungkinan ataupun kabar-kabar kalaupun juara Piala Dunia tidak lolos. Ini mereka adalah runner up meskipun finalis, tapi ada semangat mereka untuk maju terus ke babak 16 besar. Oke, ini kalau melihat klasemen nih kan, Kroasia lebih tinggi nih dibanding Belgia. Gimana nih tanggapannya? Itu cukup menarik ya, bisa dilihat ya, karena Kroasia sendiri bisa dibilang saat ini ya, yang kemarin kita lihat bermain bagus dengan ada Luka Modric, tapi mulai menurun dari pemain-pemainnya. Sekarang lebih ke pragmatis, di mana mereka lebih mementingkan yang penting menang, yang penting masuk gol, yang penting mereka menang. Tidak lagi mencari dengan keindahan-keindahan pertandingan, beda di 2018 lalu. Dan kita lihat sendiri Luka Modric juga di Kroasia saat ini udah cukup umur ya, meskipun sempat pemenang Ballon d'Or, tapi kan dia masih cukup vital di Kroasia. Dan peran dia di lini tengah Kroasia itu masih cukup vital untuk membantu serangan-serangan dari Kroasia sendiri. Dan mereka kemarin bisa menang itu memang berkat kinerja keras, karena di babak pertama itu mereka sebelumnya itu imbang bersama Maroko. Mereka hal yang di luar ekspektasi ya.
Kroasia imbang bersama melawan Maroko. Tapi mereka bisa membalikan itu pas melawan Kanada. Di sana mereka masih menggunakan formasi yang sama, ada Luka Modric dan penyerang-penyerang Kroasia yang saat ini masih on fire, masih kemarin 4-1 skor terakhir. Jadi masih memiliki semangat untuk mencetak gol lagi di pertandingan selanjutnya. Oke, ini kalau dari Belgia sendiri ini, Bung Sigit melihat pola permainannya seperti apa nih? Ya, Belgia ini sebenarnya sejak 2018 ya, itu di Piala Dunia Rusia itu sampai dengan 2022 praktis tidak ada perubahan ya. Dari personil pemain, pelatih dan gaya bermainnya relatif sama. Michi misalnya itu juga cenderung labil. Lalu pemain kunci yang sebenarnya diharapkan bisa bangkit itu Eden Hazard juga ternyata juga tidak bisa memberikan dampak yang signifikan di lini serang. Dan kita tahu sebenarnya pemain-pemain yang disebut sebagai era emas, generasi emasnya Belgia ini dalam 3 tahun terakhir praktis sudah menurun. Ya, Eden Hazard sejak pindah dari Chelsea ke Real Madrid praktis sudah habis masa dia. Selain cedera juga berganti-ganti formasi di Los Blancos, lalu munculnya pemain-pemain baru praktis akan menggeser posisi Eden Hazard. Dan itu sangat kelihatan pada Piala Dunia Qatar nih, ketika pelatih Roberto Martinez berharap dia, lalu adiknya Thorgan Hazard juga satu arus di sayap kiri Belgia ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan. Dan bomber utamanya Lukaku ini faktor cedera masih belum terlalu bugar, sehingga dia posisinya ya antara 60-70%. Jadi memang hambatan terberat dari tim Setan Merah Belgia ini pada dirinya sendiri. Dan ada kecenderungan karena terlalu monoton sekian 4 tahun itu, Belgia menjadi statis permainannya, dan spirit fightingnya tidak terlalu menonjol, dan itu akan kelihatan mencolok sewaktu mereka dibombardir oleh Maroko yang disebut-sebut no name ya, kecuali Ziyech, lalu Hakimi, rata-rata pemain tidak terkenal, tapi mereka begitu ngotot dan begitu menekan Belgia, mereka kelihatan kewalahan. Jadi hambatan utama sekarang memang faktor kebugaran, lalu spirit di Belgia. Secara teknis permainan mereka semua berpengalaman. Nah, kita akan menunggu bagaimana Roberto Martinez membuat suntikan-suntikan moral atau perubahan formasi yang bisa lebih menggairahkan tim, seperti itu kira-kira. Ini kan Belgia kemarin melawan Maroko kan ini kalah 2-0 ya. Lawan Kanada juga skor tipis 1-0 nih yang dicetak sama Michi gitu. Nah, apakah Belgia akan bisa mencuri poin nih lawan Kroasia gitu atau bagaimana nih? Ya, kalau dari sejarah memang dari sisi head to head Belgia lebih unggul ya. Karena itu memang dari sisi sejarah mereka diunggulkan, dan itu menjadi salah satu kunci bagaimana merumuskan kira-kira posisi ini siapa yang lebih unggul gitu ya. Selain juga faktor harga pemain itu juga menjadi indikator. Belgia relatif lebih mahal, kira-kira total tim itu senilai 9 triliun dibandingkan 6 triliun Kroasia. Terus peringkat juga lebih baik. Ya, faktor utama memang tadi itu kira-kira bagaimana menggerakkan tim ini biar lebih dengan kebugarannya bisa lebih dinamis. Nah, kita akan melihat bagaimana apakah Lukaku akan menjadi starter, itu mungkin faktor pelatih yang tahu. Tapi kalau Lukaku bisa menjadi starter, berarti ada perubahan yang lebih dahsyat di sektor penyerangan. Itu kira-kira prediksi saya. Oke, Bung Gilbert nih kalau melihat Belgia ini termasuk lawan yang sulit atau bagaimana nih? Melihat Belgia ini kan tim yang bagus, tim yang mahal gitu kalau kata Bung Sigit. Ini gimana tanggapannya? Kalau berkaca dari skuad pemain, pastinya seimbang. Namun dengan histori pengalaman tadi dibilang masih Bung Sigit dan juga head to head sebelumnya, Belgia memang lebih banyak meraih kemenangan dibanding dengan Kroasia. Ada 2-1 dan 1-1 terakhir pertemuan mereka, dua pertemuan terakhir. Tapi melihat kondisi sekarang, kita bisa bilang lagi terbaru,
sepertinya kurang regenerasi dari Belgia dan juga Kroasia ini, karena Belgia dan Kroasia masih mengandalkan pemain-pemain yang sama di tahun Piala Dunia tahun 2018. Begitu juga kemarin Kevin De Bruyne sempat bilang bahwa masa mereka sudah habis karena masa fit mereka di 2018. Untuk tahun ini sudah habis, sudah terlalu tua sepertinya, meskipun masih ada Kevin De Bruyne, masih ada Eden Hazard yang masih dibilang muda ya, dan juga di Kroasia nggak kalah tua usianya dengan Belgia, masih ngandelin Dejan Lovren mantan pemain Liverpool, ada juga Kovacic, terus ada juga Dejan Stankovic, terus depannya ada Ivan Perisic, itu berumur semua itu, nggak sepertinya untuk stamina mengandalkan serangan baik seperti itu kurang dari Kroasia sendiri. Melihat kemarin juga di dua pertandingan sebelumnya mereka bermain tidak mengandalkan serangan balik, terlalu mengandalkan serangan balik. Terlihat waktu mereka imbang 0-0 dengan Maroko, mereka itu lebih mengutamakan penguasaan bola, karena memang lini tengah dari Kroasia ini lebih digenjot oleh pelatihnya, oleh Zlatko Dalic untuk mengalirkan bola sampai ke depan. Dengan hal ini bisa dibilang cukup alot seperti nanti, tapi bukan hal mungkin bahwa pertandingan Kroasia Belgia ini tidak menarik untuk disaksikan, karena kita bisa melihat bintang nama-nama besar di sana. Tadi ada Michy Batshuayi, ada juga Luka Modric, ada juga Lukaku apabila dimainkan, kemudian ada juga pemain Ivan Perisic, dan sepertinya nanti pure pengalaman yang akan diandalkan dalam pertandingan besok malam, tidak mengandalkan fisik ataupun serangan balik seperti itu. Kalau tanggapan Bung Sigit sendiri gimana terkait pemainnya? Ya, ini menarik nih ya. Jadi dua tim ini sama-sama berpengalaman. Ya, Luka Modric dengan katakanlah De Bruyne ya, meskipun lebih senior kembali, tapi ini sama-sama punya rate yang bagus. Dan Luka Modric memang sudah dari sisi usia menjelang pensiun ya, mungkin 1-2 tahun lagi ya. Dan itu sudah menjadi sinyal di Bernabeu bahwa dia akan mungkin setahun lagi lah perpanjangan kontrak dia itu ya. Tapi dari sisi pengalaman luar biasa. Jadi pertandingan ini dari sisi teknis pemain sangat menarik dari sisi itu. Barangkali dari sisi speed, kecepatan, kebugaran memang tidak akan tampak, tapi mungkin dari sisi taktis permainan akan menarik. Karena menurut saya juga karena faktor kebugaran seperti tadi, seperti Lukaku juga itu, mereka akan lebih efisien dalam bermain. Ya, apalagi ini masih fase grup, kalau toh mereka nanti lolos, masih perjuangan masih panjang di fase gugur, mereka akan lebih fight. Ini juga salah satu menjadi pertimbangan sehingga permainan ini lebih banyak adu strategi, adu taktik dari dua pelatih dan dua pemain, karena sama-sama berpengalaman. Dan itu dari Euro mereka gagal, tapi dari 2018 Piala Dunia mereka sama-sama mencapai ketemu di semifinal, gitu karena seperti itu. Ini kalau melihat di grup F ini kan dari klasemennya berpotensi lolos ke 16 besar ini kan Kroasia dan Maroko gitu ya kira-kira. Nah ini gimana nih kira-kira kalau misalnya Kroasia lolos lawan Belgia ini akan bertemu siapa? Ya, ini kalau yang pertama aturan lolosnya dari grup ini FIFA masih menggunakan aturan lama ya. Berbeda misalnya kalau kita lihat La Liga atau kemarin AFF, kita lebih detail dalam penentuan, sehingga misalnya hasil pertandingan dengan tim juru kunci tidak dihitung. Nah, itu lebih progresif. Tapi FIFA masih menggunakan standar lama, sehingga kalau nilainya dua tim sama, yang dihitung adalah masih produktivitas gol. Jadi siapa yang golnya lebih tinggi itu yang akan unggul kalau nilainya sama. Peluang itu ada kalau misalnya Belgia sama Kroasia nilainya sama, naik 1 sehingga 4 sama-sama posisi 4 dengan misalnya Maroko kalau kalah gitu ya. Jadi posisinya masih ada peluang seperti itu, sehingga faktor detail dari penentuan nilai pemenang itu sampai tahap masih konvensional antara produktivitas gol, lalu head to head, baru fair play pun menjadi ukuran. Fair play itu misalnya jumlah kartu kuning, kartu merah, dan sejenisnya, itu juga akan menjadi salah satu alat untuk menentukan siapa tim yang lolos. Dan saya kira Belgia dan ini masih punya peluang ya, meskipun dari si kecenderungannya dia lebih taktis gitu. Kalau dari segi Belgia nih peluangnya
Kroasia, ini peluangnya berapa besar melawan Belgia? Pastinya kansnya cukup sama ya dengan Belgia, karena Kroasia dan Belgia ini ada di grup F dan nantinya mereka akan ketemu grup E di babak 16 besar. Umumnya itu juara 1 grup F ketemu dengan juara 2 grup E. Juara 2 grup E juara 1 grup E ketemu dengan juara 1 grup F. Dan kita lihat di grup E ada Spanyol, Jerman. Sepertinya ada istilah mengakali apabila untuk mencari lawan lebih mudah di depannya. Kalau melihat dari grup E ini sepertinya nggak akan mungkin dapat lawan lebih mudah, karena di grup E itu ada Jerman dan juga Spanyol yang kansnya lebih besar juga. Pastinya mereka akan berebut kemenangan ya, Kroasia dan Belgia ini. Karena Kroasia juga harus lolos di babak semifinal, babak 16 besar, ataupun Belgia harga mati harus menang. Atau karena imbang saja tidak cukup untuk mereka. Kita melihat Maroko ketemu Kanada belum dapat poin sejauh ini sampai sekarang. Jadi kan Maroko yang tadi ada Hakim Ziyech, ada Hakimi yang cukup bagus, bisa memberi kejutan di 2 laga pertama, tapi itu akan membangkitkan semangat mereka untuk mengalahkan dari Kanada, karena memang Maroko sendiri apabila bisa mengalahkan Kanada, kans mereka untuk masuk ke babak 16 itu cukup besar, dan itu akan menjadi sebuah kejutan ya, di mana sejak awal Piala Dunia tahun ini banyak sekali kejutan-kejutan. Ada dari Arab mengalahkan Argentina, Jepang mengalahkan Jerman. Bukan tidak mungkin Maroko bisa terselip untuk babak 16 besar, menyalip Kroasia dan juga Belgia yang dijagokan sejak awal pertandingan ini dimulai. Itu dia. Bung Sigit gimana tanggapannya? Ya, ini Maroko ini menarik juga ya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan Kanada. Kanada ini sebenarnya tim anak bawang yang baru masuk setelah 1986 di Meksiko ya. Jadi sekarang perkembangan Kanada ini bagus sehingga dia menjadi juara CONCACAF. Nah, juara CONCACAF itu berarti dia mengungguli Meksiko, mengungguli Amerika Serikat. Nah, peluang dia meskipun kalah 2 kali, tetapi dari sisi permainan spirit Kanada ini juga masih punya peluang untuk bisa mengalahkan Maroko, jangan-jangan bisa menggagalkan. Itu juga menjadi faktor yang menarik gitu ya. Apalagi bintangnya Alphonso Davies itu memberikan inspirasi yang sangat kuat kepada tim untuk bisa membuat kejutan. Dan kemarin sebenarnya kita kalau lihat pertandingan Qatar lawan Belanda, Qatar sempat menekan dalam itu. Menarik. Meskipun dia udah 2 kali kalah, pertandingan terakhir ini meskipun dia tidak akan lolos, dia masih fight, kebanggaan, proud. Nah, Kanada saya kira juga tidak akan menyerah. Dia akan mencari poin, mencari gol, mencari kalau bisa mengalahkan Maroko, mereka itu kebanggaan. Saya kira Piala Dunia itu keajaibannya di situ ya, kejutannya selalu ada. Saya kira bukan jaminan karena Maroko akan bisa mengalahkan Kanada. Oke, kalau prediksi skornya nih pertandingan Kroasia versus Belgia, berapa Bung Gilbert? Melihat komposisi pemain tadi di Mas Sigit, dari kebugaran pemain dan juga taktikal yang tinggi ya, kemungkinan tidak akan banyak gol atau banjir gol dari pertandingan ini, karena dilihat dari sebelumnya juga gol Piala Dunia ini tahun 2020 ini cukup mengejutkan karena tipis-tipis semua, 2-1, 1 sama, 2-2. Hanya sama Spanyol kemarin paling besar sampai 7 gol. Tapi ngelihat 2 tim yang penuh dengan taktikal tinggi dan juga pemain-pemain berkualitas ini, sepertinya akan lebih ramai dan bola lebih banyak mengalir di tengah Masjid. Karena mereka akan mengalirkan bola perlahan, karena dari 2 ini hanya Belgia juga seperti tidak terlalu mengandalkan umpan-umpan yang tiba-tiba ke depan seperti dari Kevin De Bruyne itu. Meskipun ada Luka Modric juga, tapi kita lihat sepertinya akan mengalir lama bola di tengah, dan gol masih imbang 1-1 pun 2-1. Itu pun untuk menang Kroasia, karena menurut saya Kroasia sepertinya lebih punya spirit untuk masuk ke babak 16 besar di Piala Dunia tahun ini. Oke, kalau Bung Sigit sendiri gimana nih prediksi skornya? Feeling saya masih bisa 2-1 untuk Belgia ya. 2-1. Itu mungkin angka yang moderat ya, karena memang dari sisi barisan penyerang Belgia cenderung monoton tadi. Moga-moga Lukaku bisa lebih bugar. Itu harapan saya, prediksi saya kira-kira 2-1 untuk Belgia. Oke, 2-1. Yes. Oke, mari kita lihat nanti lah ya. Oke. Terima kasih Bung Sigit dan Bung Gilbert sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Kroasia atau Belgia? Tulis ya di kolom komentar.
Saya Fikri Suatonasana pamit undur diri dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.